teman-teman, kita balik lagi nih di channel OMK Santo Albertus. Nah kali ini channel OMK Santo Albertus ada konten baru nih. Kontennya OMK Review. Yes, ada yang baru guys. Jadi kita sekarang tuh mau review tentang drama Korea. Judulnya tuh Reply 1988 atau yang kita singkat jadi Reply 88 aja. Oke. Nah sebelum kita mulai nih, kita perkenalan diri dulu ya. Gue Lia dari OMK Santo Andreas. Gue Shirley dari OMK Aloysius. Gue Anin dari OMK Santo Alphonsus. Oke, kita langsung masuk aja ya ke reviewnya nih. Nah kalau buat gue pribadi sih, gue termasuk yang baru tahu tentang Korea sih sebenarnya. Jadi dua teman gue ini udah lebih pro gitu. Jadi mungkin mereka lebih ngerti gitu loh. Nah jujur gue gak nyangka banget kayak bisa akhirnya review drama yang ini keren banget sih dramanya, setuju gak sih? Bagus banget. Bagus banget. Kayak relate banget. Ya relate banget dan kayak cukup istimewa gitu lah intinya. Ini drakornya itu kalau menurut gue ya, gue kan nontonnya baru dikit banget nih, sementara kalian udah banyak banget kan nonton drakor. Dari semua drama yang gue tonton ini tuh the best entah kenapa ya. Nah, kalau menurut kalian sendiri gimana nih? Shirley gimana? Dulu. Ya. Kalau menurut gue sih drama ini tuh benar-benar bisa bawa kita ke tahun 1988. Padahal gue sendiri belum lahir tahun itu, tapi gue bisa berasa banget itu tahun 88 tuh gimana. Jadi kayak bener-bener related banget dari masalah keluarganya, masalah pertemanannya, segala macem tuh bagus sih. Dia bener-bener jelasin banget di drama itu. Kalau lu nih? Gue setuju banget sih, kayak gue suka banget di drama, kayak kita berasa kayak masuk di drama itu, kayak kita berasa kita juga tokoh di situ tapi padahal enggak. Terus kayak ini tuh jauh dari kata cheesy, menye-menye gitu loh. Pokoknya ini bagus banget sih untuk ditonton. Sejauh ini yang gue denger nih positif semua ya. Gue juga lihat sih di media sosial, terus kayak artis-artis udah mulai pada nonton. Nicholas Saputra aja nonton. Iya, Dian Sastro aja nonton. Gue juga kalian nonton. Kalah kalian nonton. Seorang Nicholas Saputra gitu yang biasanya kita main film apa serius, kita lihat filmnya serius. Cool ya gitu kan, kayak nonton drama Korea coy. Reply 88 lagi. Sebagus itu. Nah ini tuh drama Koreanya emang lagi nge-hype banget nggak sih belakangan ini? Mungkin gara-gara orang-orang lagi pada bosen di rumah kali ya. Terus Reply 88 dia juga balik lagi kan, kayak muncul lagi gitu apalagi di Netflix nih, lagi pada sering nonton Netflix juga gitu kan. Nah terus kemudian kita langsung masuk aja ya ke setting drakornya nih kayak gimana, latarnya dan segala macamnya. Oke, jadi setting drakor ini tuh kembali lagi ke tahun 88. Jadi dia itu settingannya di kompleks namanya Sangmundong, itu kompleks perumahan di Korea. Nah di drama ini tuh bener-bener bikin setting seniat itu. Jadi dia bener-bener vintage, kayak kompleks perumahan zaman dulu yang lo tau gak sih kayak masih bata-bata gitu. Terus kayak lu masak tuh masih kayak pakai tungku-tungku gitu. Dan kayak jarang banget kan orang-orang kaya gitu kan. Nah terus sedikit info tentang pemainnya, itu ada Dokson. Dokson ini female leadnya. Dia yang meranin itu sebenarnya anggota idol girl group Girls Day namanya Iheri. Terus ada 4 sekawan lainnya cowok semua. Itu ada Sobu, dia diperankan oleh Go Kim Pyo. Terus kemudian ada Kim Jong Hwan, itu yang peranin Ri Jun Yeol. Terus ada Choi Taek, itu yang peranin Park Bo Gum. Sama satu lagi Dong Ryong yang peranin Lee Dong Hee. Nah kalau untuk sutradaranya sendiri nih, ini udah sutradara bagus banget sih. Ini si Shin Won Ho PD Nim. Dia produksi 3 reply series. Yang pertama itu ada 97, reply 94 sama 88. Tapi di antara ketiganya itu emang yang paling booming sih 88 ini. Tapi yang lain juga bagus. Nah, terus selain itu penulis naskahnya juga orang yang sama dengan reply yang lain, itu Ibu Jong. Nah, jadi sutradara Shin Won Ho sama Ibu Jong ini emang barengan terus dari 3 reply series sama drama yang terbaru tuh Hospital Playlist. Emang itu juga sejoli banget ya nih berdua. Emang kayak duo udah klop banget ya. Jadi kayak kalau mereka yang bikin drama, orang tuh udah ekspektasinya tinggi karena drama bagus gitu. Dengar-dengar Hospital Playlist juga katanya bagus ya, itu harapan mereka juga nggak sih sutradaranya? Bagus banget. Iya. Sama Prison Playbook juga. Iya, Prison Playbook itu juga sutradaranya dia. Iya, juga dia gitu. Oke deh, kayaknya segitu aja deh. Terus kita masuk ke permasalahan mereka. Ya boleh. Jadi si Dokson ini tuh awalnya tuh diceritain kayak
dia tuh terlibat dalam cinta segitiga between temen-temennya tuh, tapi gak dikasih tahu ntar ujung-ujungnya tuh dia miliknya sama siapa. Jadi benar-benar dibawa penasaran banget sampai ending tuh gak tahu dia sama siapa. Jadi kita kayak diajak apa ya, teka-teki ini suaminya siapa gitu si Doksun ini ya. Padahal tuh awal-awalnya tuh ntar dia sama si Sonwoo, terus ntar tengah-tengah sama Junghan, terus ntar sama Taek lagi, terus ntar hubungan tentang siapa lagi ya? Tentang keluarganya sih kayaknya ya, sama persahabatannya juga. Memang mereka benar-benar bisa menggambarkan persahabatan yang emang dari kecil, dari bocah-bocah TK gitu sampai mereka kerja pun mereka juga tetap bareng-bareng kan. Terus permasalahan keluarganya tuh juga dari Choi Taek yang nggak punya mama, terus Sonwoo juga papanya juga udah nggak ada kan. Terus kan si Doksun yang 3 bersaudara, dia anak kedua, terus dan dia merasa terbuang. Soalnya nyokap bokapnya tuh terlalu sayang sama yang encinya sama adiknya itu loh. Kayak di permasalahan di keluarganya itu kayak emang relate sama semua yang ada di dunia ini, gimana ya? Kayak misalkan Ani anak pertama nih, kayak dia nge-relate sama yang perannya sebagai anak pertama. Terus yang gue sebagai anak tunggal mungkin relate sama yang anak tunggal juga perannya di situ. Jadi ini bener-bener kayak kehidupan sehari-hari aja nggak sih, kayak nggak jauh-jauh dari kehidupan kita. Dan oh iya, kita lupa kasih tahu nih, ternyata drama ini tuh keluarnya tuh tahun 2014 2015 sampai 2016. Iya, 2016. Jadi emang lagi muncul lagi, tapi sebenarnya udah lama gitu kan. Terus gimana kayak kehidupan mereka tuh sebagai seorang sahabat tuh gimana sih, Syar? Boleh tolong ceritain nggak nih? Mereka kan jadi kan yang 4 itu kan cowok, jadi mereka tuh yang 3 si Dongryong, si Sonwoo sama si Junghan itu kan satu sekolah. Si Choi Taek itu dia pemain atlet bukan sih itu? Iya, atlet itu kayak kayak catur tapi caturnya Korea gitu loh. Namanya tuh baduk. Pemain tradisional. Dia tuh jadi sering main lomba segala macem. Jadi dia nggak sekolah sih. Dia cuma sampai nanti biar penonton yang menonton sendiri ya. Dia tuh sekolahnya sampai mana gitu. Terus jadi mereka tiap pagi tuh berangkat bareng. Bus tuh empit-empitan tuh kayak ya lu kalau berangkat kerja, berangkat sekolah kan naik busway kan empit-empitan, naik kereta gitu kan empit-empitan. Terus tar ugal-ugalan gitu kan. Ini benar-benar kayak ngegambarin kita sebagai anak sekolah, peran kita sebagai anak gitu ya. Terus ada sebagai orang tua juga, sebagai seorang kepala sekolah. Pokoknya bener-bener apapun peran yang ada di kehidupan nyata gitu loh. Kayak kita semua pasti ya ampun ini gue banget gitu. Kayak gue pernah kayak gini nih. Kayak gini nih. Dan pokoknya tuh alurnya tuh kayaknya lambat gitu ya. Sebenarnya alurnya campur gitu sih, maju mundur. Jadi kan emang di awal dia kita diajak nih nebak nih siapa nih yang bakal jadi suami si pemeran utamanya si Doksun ini. Terus kemudian dia kan mundur dari present terus dia mundur ke tahun 88. Terus dia kayak ceritain gitu nanti misalnya si Doksun tuh konfliknya kayak gimana, si Sonwoo gimana. Jadi dibilang alur lambat sih, banyak yang bilang lambat karena setiap pemain bahkan supporting roles-nya itu mereka kayak ada konflik masing-masing dan semuanya diceritain. Semuanya diceritain. Tapi tenang nih, konfliknya light, nggak yang berat banget kayak drama-drama yang lain. Ini sih bener-bener ringan banget dan lu nggak bakal yang kayak stres mikirin nih gimana penyelesaiannya karena emang saat itu juga langsung diselesaikan. Gak ada teori-teori macam-macam Dan emang sih kalau misalkan kalian bukan penggemar alur maju mundur kayak gini, emang kesannya tuh aduh lama banget sih, mungkin bosen. Tapi maksudnya di antara kebosanan itu kalian bakal menemukan insight gitu lah ya, kayak setiap episode tuh pasti dapat makna gitu. Ada pesan moralnya lah. Pesan moralnya. Kayak bukan lu nonton satu episode lalu lu lupa lu habis nonton apa gitu loh. Itu pasti ada yang lu inget ulang doang gitu loh. Terus sebenarnya nih dari Reply 88 ini sendiri kalau menurut gue yang kerasa banget kentalnya itu selain kekeluargaan itu persahabatan juga. Kan mereka berlima nih, yang cewek 1, yang cowok 4 gitu kan. Kalau kita waktu masih kecil sih fine-fine aja gitu, kalau teman kan beda gender gitu. Tapi kan kalau udah semakin beranjak dewasa kayak agak canggung gitu nggak sih kalau misalnya cewek sama cowok. Karena puber juga. Puber dan segala macem. Tapi ini tuh
enggak, mereka tuh benar-benar all out, gak ada urat malu sama sekali. Dan si Dokson yang cewek sendiri tuh fine-fine aja di antara cowok-cowok itu, yang satu jorok lah, yang satu pendiam gak bisa ngapa-ngapain lah, yang satu tuh terlalu dingin lah, tapi kayak mereka fun gitu loh, nggak ada yang melengkapi sih, iya, tuh nggak ada canggung banget, parah nggak ada tuh kayak kata-kata sekarang baper. Iya nggak ada, ada sih, tapi perasaannya ada, tapi nggak ada yang kayak lu dikit-dikit ngambek itu nggak ada sih, itu nggak ada banget. Mereka bisa nyelesain masalah mereka tuh bareng-bareng juga. Iya. Jadi kalau satu ada masalah, ntar yang lainnya juga bantuin. Iya benar. Bantu damai gitu ya, kayak lu berpikir dengan kepala dingin gitu. Nah, tapi iri banget sama persahabatan. Iya, gue juga. Karena gue juga nggak pernah kayak gitu sampai kayak padahal itu cewek semua kan, kalau yang cowok kayak ada cowoknya jarang. Tapi ya yang unik selain persahabatan di antara anak-anaknya itu orang tuanya juga sahabatan. Iya. Itu lucu banget. Ini malah persahabatan orang tua itu yang bikin lebih ngakak. Iya, bener orang tua masih bisa bertingkah kayak konyol sih, bahkan lebih konyol dari anak-anaknya kalau gue bilang kayak mak-maknya. Kalau kayak kita zaman sekarang kayak di luar ya mungkin dia kayak jemur baju lalu ngegibah gitu. Gosip ya, kalau ini sambil yang sayuran lah apa. Terus apalagi ya, bapak-bapaknya juga kocak sih. Ada kayak bapak-bapak si Tek nih menang lomba, ayo minum-minum. Iya, minum. Mereka tuh pasti ntar kalau ada suatu momen tuh mereka pasti ngumpul di suatu rumah. Iya, biasanya tuh banget. Rumahnya si Junghan ya, kalau nggak salah. Kalau nggak Jongwan, si Teknya. Jadi dan ngumpul banget. Zaman dulu tuh kayak belum ada kenal teknologi kayak handphone yang canggih, dan mereka tuh benar-benar ngumpul yang benar-benar saling berinteraksi tatap muka dan benar-benar konsen sama obrolannya gitu loh, nggak kayak ada distraksi apapun gitu. Jadi kayak beda banget sama zaman sekarang, apa-apa handphone. Benar-benar kalian tuh benar-benar dibawa banget ke zaman dulu waktu kita masih pada kecil-kecil tuh. Kalau ke rumah tetangga juga nggak sih? Main yuk. Kayak abis pulang sekolah langsung ke rumah tetangga. Itu kayak zaman SD, tiap sore gitu. Gak ada tuh yang kayak lu sampai SMA lu masih pulang naruh tas terus rumah. Beda banget sih sama yang sekarang. Jadi kayak kalian bener-bener dibawa flashback gitu lah. Iya. Kalau kalian bener-bener nontonin dengan sungguh-sungguh tuh kalian bener-bener bisa sayang banget sama setiap tokohnya. Kalian selain relate tuh sayang banget tuh bisa kenal, kayak kalian bener-bener kenal gitu loh sama si Doksonnya, sama Jonghwannya, sama siapapun yang ada di situ gitu. Oke, pasti di Reply 88 ini banyak banget pelajaran hidup ataupun insight. Nah, kita bakal sharing nih masing-masing apa aja sih yang kita dapetin dari nonton Reply 88 ini. Nah, mungkin bisa mulai dari poin tentang persahabatan dulu kali ya. Kalau menurut gue nih dari si persahabatan, kalau kita mau persahabatan kita awet, kita tuh nggak boleh egois nih masing-masing orang. Kalau misalnya egois, ya gimana satu sama lain gitu kan. Kita juga harus saling kayak mendengarkan satu sama lain, opini-opini orang kayak harus dihargai gitu. Jangan sampai kita maunya ikutin kemauan sendiri. Kalau enggak egois. Iya, kalau enggak gimana? Kalau enggak ya nggak bakal awet lah. Dan pasti kalau misalkan egois tuh masih sering berantem dan akhirnya jadi malah jadi pecah gitu. Iya, gitu sih. Kalau yang lain gimana? Kalau menurut lu? Kalau menurut gue sih, gue lebih tertarik sama keluarganya gitu sih, masalah keluarganya. Terus nyokapnya tuh juga kayak sibuk banget sama kerjaannya sampai jarang banget di rumah, bener-bener setiap scene tuh jarang banget buat ngeliat bokap nyokapnya si Dongrong itu. Jadi menurut gue tuh kayak walaupun lu sibuk dengan kerjaan lu atau gimana, harus sempetin waktu buat anak lu sendiri. Soalnya anak lu tuh juga butuh perhatian dari orang tua. Betul. Karena pertumbuhan anak tuh kan kayak didukung sama perhatian dari orang tua, kasih sayang orang tua. Nah, kalau misalkan kekurangan kasih sayang, anaknya Kalau gimana nih? Kalau gue sih lebih ngelihat tentang love story-nya ya, percintaannya gitu. Kalau di love story-nya sendiri tuh gimana ya? Untuk cowok nih, pesan untuk cowok, inget ya cowok. Kalau suka cewek, kalian tuh jangan kasih sinyal yang samar-samar, yang bingung. Iya, bener. Cewek tuh butuh kepastian dan itu ngebingungin banget buat seorang cewek kayak ini tuh beneran suka sama gue nggak sih, kayak gue harus maju, gue harus mundur, kayak PDKT lu mungkin ada tarik ulur pasti ada. Tapi jangan kayak lu main seenaknya gitu. Nah, lu harus kayak kalau emang serius lu deketin, kalau memang buat main-main ya udah. Nah, kalau serius juga jangan menghambat diri sendiri gitu loh, kayak jangan
takut-takut gitu. Mesti berani. Mesti berani juga, take action gitu. Nah untuk cewek, kita nih kaum cewek juga, jangan terlalu punya harapan tinggi ya buat cowok-cowok yang lagi deketin kita gitu misalkan. Kan kalau misalkan ternyata tuh cowok nggak beneran sama kita gitu atau masih ragu-ragu, kita juga yang nyesel, kita juga yang sakit hati. Bener-bener. Mungkin pada pernah ngalamin kali ya, pada relate juga gitu. Kalau gue sendiri sih pernah, jadi makanya gue muncul gitu idenya. Iya, terus abis itu apalagi ya, insight yang lain tuh beneran banyak banget sih ya, apalagi banyak sih, tapi menurut gue yang paling penting itu hargailah orang-orang yang kalian kasih, orang terdekat gitu. Kalau misalnya kalian punya orang tua, masih punya teman, kalau bisa kalian ungkapkanlah kasih sayang itu gitu kan. Memang sih ada orang yang kayak gue sendiri ya, gue tuh orangnya sendiri gitu, gue nggak bisa kayak ngomong I love you atau kayak mama aku sayang kamu gitu-gitu, kayak aneh bener. Lu lihat gak sih, gue aneh banget, tapi kayak lu kan bisa ungkapin dengan cara lain gitu. Jadi nggak boleh sama sekali kita tidak mengungkapkan sayang, karena kalau misal kita nggak ngomong, orang mungkin bisa berpikiran lain kayak lu nggak orang nggak sayang gitu, nggak berterima kasih. Nggak harus yang cinta-cintaan, yang enggak kan bisa sama saudara, bisa sama orang tua gitu. Iya sih, karena waktu sama orang tua tuh apa ya, berharga banget sih. Betul. Emang harus benar-benar kita banyak cara kok buat ngungkapin itu semua, kayak nggak harus bener kata Anin, nggak mungkin kita orangnya pemalu nggak mau ngungkapin secara langsung, tapi masih banyak kok cara lainnya nggak sih, kayak misalkan surprise ulang tahun, ngajak jalan, traktir itu udah seneng banget. Iya, seenggaknya lu bisa berkumpul bareng keluarga lu pun juga itu momen banget. Bener banget. Dan di drama ini tuh bener-bener insight yang kita dapetin tuh ngena gitu loh. Seperti yang kita bilang tadi, emang karena kita mungkin masih punya keluarga, masih tinggal sama orang tua, punya kakak, punya adik, dan punya sahabat, itu kan kegiatan kita sehari-hari banget gitu. Jadi emang bener-bener kita mendapatkan banyak pelajaran banget ya dari sini ya. Jadi ini drama yang gimana ya kalau di rating? Overall gimana? Ya rating dulu ya. Dari lu dulu. Dari gue. Kalau misalkan sampai 10, ini lewat 15/10. Ya udah, lo gimana? Gue 1000/10. Overrated. Gue infinity/10. Betapa bagusnya drama ini tuh bener-bener bagus banget. Walaupun kalian belum lahir di tahun 88 pun juga kalian pasti bener-bener bilang ini bagus. Iya, betul. Ya udahlah, pokoknya dramanya bagus, pokoknya ini bisa ditonton semua generasi, mau generasi orang tua sampai yang seumuran kita tuh bisa nonton, karena emang dua sudut pandang sih ya, dia ceritain kehidupan orang tua kayak gimana. Dan ini tuh nggak terbatas cewek doang yang nonton ya. Drama Korea tuh nggak harus di segmentasi tuh cewek doang yang nonton, karena kita cewek-cewek. Jangan lupa Nicholas Saputra juga nonton. Dia cowok. Nicholas Saputra. Kita bawa nama Nicholas Saputra. Dian Sastro gitu. Kan pasti taste-nya udah tinggi banget. Berarti ini udah taste-nya udah bagus banget tadi. Oke. Berarti sekian dulu nih tentang review drama Korea ya. Dan kita bakal balik lagi di konten-konten berikutnya. Bye bye.